Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nurfayanti. Saya PAIB semester 6, ruangan F. Mata kuliah saya itu praktek tablik. Nah, di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat saya. Baik, terlebih dahulu saya akan memasuki yaitu kata-kata mukadimahnya terlebih dahulu. Baik, saya ulangi lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puja-puji berserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat ilmu, nikmat iman, dan segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, selawat salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada roh junjungan kita, yakni baginda Rasulullah SAW, yang berlapaskan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan memasuki judul ceramah singkat saya pada hari ini yang berjudul tentang memahami Islam di era digital. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul memahami Islam di era digital. Nah, di zaman sekarang teknologi berkembang sangatlah cepat, apalagi handphone. Zaman sekarang pemuda-pemudinya telah menggunakan handphone, baik itu remaja, orang dewasa, anak-anak, bahkan orang tua sekalipun menggunakan teknologi seperti handphone dan lain-lain. Nah, di zaman sekarang mudah saja mengakses dunia lain seperti kita membuka YouTube, IG, Instagram, melihat perkembangan dunia lain. Nah, disitulah penyebaran hoax terjadi, karena hoax ini terjadi karena penyebaran fitnah yang telah dilalui melalui media massa seperti Instagram, TikTok, Facebook. Itulah sangat cepat berkembangnya, apalagi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu jangan sampai kita pengguna media sosial lalai dalam menggunakan teknologi dan lalai terhadap kewajiban kita seperti sholat 5 waktu, seperti membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Selain itu, gunakanlah kegiatan yang bermanfaat seperti membaca Al-Quran, memahami ilmu, menambah ilmu, serta mengkaji dan membaca pengetahuan yang luas tentang memahami Islam di era digital saat ini. Nah, mari kita mengkaji atau menjadi generasi muda yang cerdas serta muslimah atau muslim yang cerdas, berakhlak mulia dan bijak dalam menggunakan teknologi seperti handphone seperti Twitter dan media lainnya. Selain itu, di era digital ini untuk mencari ilmu itu sangatlah mudah. Kita menggunakan atau kita tidak tahu tentang mencari ilmu, kita bisa gunakan itu seperti aplikasi lainnya seperti ChatGPT. Itu juga menambah wawasan. Kita hidup di era digital, yaitu zaman ketika informasi sangatlah mudah kita peroleh melalui internet dan media sosial. Seperti teknologi membawa banyak manfaat seperti memudahkan belajar, berdakwah, berkomunikasi denganlah sangatlah mudah. Di balik manfaat tersebut juga terdapat tantangan seperti penyebaran berita bohong,
atau dikenal dengan hoax, fitnah, ujaran kebencian, dan konten-konten kreator yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi, jangan mudah percaya atau menyebarkan berita-berita informasi yang tidak pantas kita dengar. Islam mengajarkan kita memeriksa setiap berita sebelum menyebarkan berita-berita hoax seperti berita kebohongan. Selain itu, gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat seperti berbagi ilmu, memberikan ceramah, berdakwah, dan memberikan semangat kepada sesama dan menjaga silaturahmi. Nah, memahami Islam di era digital ini sangatlah mudah, yaitu menjadikan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman setiap aktivitas, termasuk saat menggunakan internet. Janganlah sampai untuk sholat kita lalai, membaca Al-Quran kita lalai, berzikir kita lalai, membuat baik sesama manusia kita sengaja tidak berbuat baik. Nah, marilah kita manfaatkan perkembangan teknologi ini sarana untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan sebaliknya. Nah, memahami Islam itu sangat mudah. Jangan sampai kita tinggalkan sholat untuk hal-hal yang tidak penting seperti memain HP dan menonton tontonan tidak pantas kita tonton. Nah, demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.